Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, rekan-rekan yang saya hormatin, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih nih bersedia bergabung di kegiatan ini. Ini sebenarnya insya Allah kita istiqomahin tiap hari sampai dengan sebelum sebelum Lebaran, H-1 sebelum Lebaran, insya Allah nanti kita istiqomahin tiap hari untuk ketemulah sekitar jam 8 sampai jam 9 nanti bisa sharing-sharing. Hari ini sesuai dengan tema yang sudah saya sharingkan. Kalau hari ini kita mau cerita tentang bagaimana dunia perskopusan gitu ya. Tapi masih yang basic, masih yang pengantar-pengantar awal untuk nanti sharing-sharingnya. Mungkin untuk yang pertama nanti teman-teman bisa kalau mau bertanya nanti tinggal diaktifkan mute-nya, terus bisa bertanya secara langsung. Jadi sistemnya ini lebih ke kita ngobrol ya, tanya jawab terkait materi-materi yang akan disampaikan. Sebagai pengantar, ini saya akan tampilkan sebentar. Mohon maaf tadi ya, ada sedikit ini maklum baru pertama dapat yang akun premium dipinjemin sama Pak Wahyu dari IMES. Ini saya terima kasih kepada IMES ini yang sudah memberikan kesempatan untuk akunnya bisa dipakai rame-rame. Mungkin sebenarnya kita tunggu dulu tadi ya, teman-teman tadi yang sudah banyak. Ini saya tadi ada kendala sedikit, jadi saya close ini biar teman-teman masuk lagi. Oh, ini sudah masuk semua ya, sudah komplit tadi ya. Oke, Scopus ya. Nah, ini mungkin yang bisa dilihat tampilannya. Ini tampilan scopus.com. Saya rasa mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan tampilan ini. Selama ini mungkin kalau saya kan pakai akun premium, jadi kadang suka ada yang, Pak Ruli kok saya berbeda ya dengan yang dilihat Pak Ruli gitu. Ternyata ini saya coba pakai nggak ada akunnya, jadi saya coba melihat sebagaimana teman-teman melihat Scopus itu. Sebagai pengantar, apa itu Scopus? Ini teman-teman bisa lihat di websitenya sendiri. Jadi sebenarnya dia itu hanya lembaga pengindeks. Scopus itu hanya lembaga pengindeks yang kebetulan sama Kemenristek Dikti itu dianggap sebagai syarat untuk jurnal dinyatakan bereputasi. Jadi tidak ada yang namanya istilah jurnal Scopus itu tidak ada. Yang ada jurnal terindeks oleh Scopus. Nah, artikel Scopus itu juga nggak ada. Yang ada artikel yang terbit di suatu jurnal yang mana jurnalnya terindeks oleh Scopus. Nah, gitu kira-kira. Untuk definisi detail nanti bisa dibaca seperti ini. Terus pertanyaannya, kalau publish di Scopus itu bayar ya, gitu kan? Enggak gitu, karena ya ini hanya lembaga pengindeks gitu. Jadi kalau teman-teman bayar itu bayarnya sih ke pengelola jurnalnya. Kebetulan jurnalnya terindeks oleh Scopus gitu. Jadi Scopus ini ya sama kayak Google Scholar gitu doang. Terus teman-teman juga bisa lihat di sini. Saya pengen lihat sih jurnal-jurnal yang terindeks Scopus di mana. Nah, ini di bagian sini nih teman-teman tinggal download aja nih Scopus
source list. Nah, inilah jurnal-jurnal yang telah terindeks oleh Scopus. Tinggal diklik, download, bacalah. Banyak itu filenya dalam bentuk Excel biasanya. Tinggal di Excel nanti baca. Terus Scopus itu biasanya tiap tahun melakukan evaluasi untuk melihat potensi jurnal-jurnal yang melakukan kayak malpraktik lah atau terjadi peningkatan artikel yang signifikan sedemikian sehingga nanti dia discontinue atau dikeluarkan dari list dari Scopus gitu. Jadi ada yang di Scopus tetap lanjut, ada yang dikeluarkan. Untuk dikeluarkan sendiri itu nanti teman-teman bisa dulu aja di sini. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman sudah seneng terbit di jurnal terindeks Scopus, tiba-tiba. Jadi itulah tampilan awalnya. Terus apa fasilitas yang ada di Scopus gitu? Ini saya bukan Scopus ambassador ya, nggak cuma sharing aja. Jadi dia tuh punya 2 item penting. Yang pertama author search. Ini merupakan bagian dari kalau teman-teman punya artikel yang mana artikelnya sudah diterbitkan di suatu jurnal terindeks Scopus, maka dia sudah masuk ke database Scopus. Nanti bisa dicari nih di sini gitu. Contoh misalnya siapa ya? Setiawan misalnya, nama yang umum ya, Budi Setiawan misalnya. Budi Setiawan search. Maka inilah muncul. Nanti banyak namanya Budi Setiawan, ada 39 gitu. Ada banyak teman-teman kalau mau lihat profilnya tinggal klik aja gitu, klik di sini maka akan muncul Budi Setiawan itu ini orchidnya, ini kampusnya yang dia kuasain, dia punya 57 dokumen, ini citasinya, ini H-indeksnya gitu. Ini profil lengkapnya lagi tulisan-tulisannya. Ada banyak gitu. Cuman masalahnya kalau di yang tidak punya akun premium, dia cuma menampilkan 10 dokumen saja gitu. Padahal kan sebenarnya dia punya 57 gitu. Sisanya mana? Sisanya kita tidak bisa lihat gitu. Itu aja paling yang bisa dimanfaatin kalau tidak memiliki akun di Scopus. Selanjutnya, suka kadang ada yang bertanya, Pak Ruli, saya tuh artikelnya baru ada 1 gitu kan. Gimana nih tahu profilnya? Ini kan nggak bisa diklik ya. Kalau dia 2 kan bisa diklik, langsung aktif kan ya, bisa diklik. Kalau 1 kenapa nggak bisa diklik gitu. Nah, sebenarnya tuh kita bisa siasati sedikit sih. Caranya gini, teman-teman tinggal klik kanan aja ke yang open YouTube yang sudah punya, yang bisa kelihatan gitu, bisa kelihatan. Terus pengen lihat yang belum kelihatan, yang ini misalnya kan. Teman-teman ini tinggal blok aja namanya. Ini kita coba di Google Chrome ya. Klik kanan, terus klik inspect. Nah, klik inspect, maka akan muncul di sebelah kanannya seperti ini. Teman-teman tinggal klik aja nih tanda panah bawahnya, klik. Nah, akan muncullah yang namanya Scopus ID-nya. Nih, Scopus ID-nya saya coba kopikan 57 sekian ini. Copy. Nah, terus tinggal buka yang tadi punya yang sudah bisa dibuka. Teman-teman tinggal ganti aja nih angka kode belakangnya ini menjadi yang tadi. Kalau kita enter, maka dapatlah kita profil si Budi Setiawan yang cuma dokumennya 1. Jadi ya simple gitu aja yang teman-teman mau coba melihat kalau misalnya belum punya akun dan seterusnya. Tapi kalau yang sudah punya akun premium sih tinggal diklik aja langsung dapat. Itu pertama untuk profilnya. Ini kalau sudah selesai diklik saja. Nah, yang kedua ini source. Source itu lebih ke kita melihat jurnal-jurnal yang ada di database Scopus gitu. Ini ada banyak lah gitu. Teman-teman tinggal search aja namanya, misalnya kalau kayak kita educational studies misalnya. Jurnal studies misalnya, jurnal Hager ini misalnya. Tinggal di find aja langsung muncul. Nah, tinggal diklik, dapatlah profil jurnalnya. Nah, di profilnya ini kita bisa lihat kalau jurnalnya itu, ini nama jurnalnya, dia dari 2010 sampai sekarang, ini dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat profilnya. Jadi statusnya sampai present ya.
Jadi nggak discontinue ataupun di cancel gitu untuk ini. Ini ada set score-nya, ada trackernya dan seterusnya. Kita bisa lihat inilah informasi kualitas dari jurnalnya. Nah, dan saat ini kalau teman-teman lihat aturan PAK yang baru, mereka melihat parameternya di sini gitu untuk dinyatakan jurnal bereputasi. Misalnya kalau saya tidak salah di atas 0,1 gitu nilai SJR-nya. Terus juga untuk syarat ke guru besar, teman-teman bisa lihat SJR-nya. Kalau saya tidak salah untuk usia 10 sampai 20 tahun mengajar minimal harus 0,5 untuk SJR-nya. Itu bisa jadi pertimbangan. Nah, itu kira-kira pengantar dari saya. Untuk source-nya ini untuk mencari jurnalnya, kita bisa melihat bisa berdasarkan title, bisa berdasarkan publisher, ISSN, sama subjek area bisa kita coba. Subjek area kita mau misalnya mathematics. Nah, sedihnya kita itu kita nggak punya langsung mathematics education itu nggak ada, adanya yang di Milesius gitu, nggak ada spesifik langsung gitu. Ini kita di apply maka akan muncullah jurnal-jurnal yang di bidang matematiknya yang misalnya bisa ini dan lain sebagainya. Kita tinggal klik contohnya misalnya result in mathematics misalnya, diklik maka sama kayak tadi ini tampilannya. Nah ini 0,5 berarti ini sudah bisa jadi syarat untuk yang mau ngajuin ke guru besar kalau masa jabatannya antara masa mengajarnya 10 sampai 20 tahun. Ini sejak tahun 78 ini publishernya. Kira-kira seperti itu pengantarnya. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa ini suaranya, kita mulai diskusinya aja. Sebenarnya kalau terkait hal itu saya tidak bisa jawab sebenarnya Bu, karena ya tinggal bagaimana Ibu ke orang tersebut yang deal-dealan janjiannya seperti apa gitu. Kalau dari Scopus sendiri sih tidak ada hal-hal seperti itu ya. Makanya ya kembali ke Bu Yuni dengan orang tersebut gimana ini. Ya, Pak, ya. Saya tidak bisa komentar apa-apa. Ya, Pak, kenapa? Nggak pernah minta biodata juga ya? Kan kalau kita submit ke suatu jurnal itu kan biasanya kan di submission awal kan kita sudah ini Bu, sudah menginput metadata kita gitu. Tapi lagi-lagi saya kurang tahu ya jurnalnya apa yang dituju, karena kan tiap jurnal punya kebijakan sendiri-sendiri. Scopus gratis ya, kita mau submit gitu ya. Yang model gratis itu apa bedanya sama yang ikut conference terus udah gitu kita masih bayar lagi gitu loh. Indeks Scopus yang gratis gitu kan sekarang juga teman-teman tuh banyak tuh yang mencari-cari gitu kan, dan ada gitu kan beberapa link-link gitu yang submitnya bisa gratis gitu. Nah, bedanya apa tuh yang kalau kita ikut conference terus udah gitu kalau kita mau ke Scopus ada tambahan lagi gitu. Makasih. Oke. Makasih banyak Mbak pertanyaannya. Mungkin teman-teman lain juga banyak menanyakan hal yang serupa ya. Jadi pada dasarnya itu ke Scopusnya itu nggak bayar gitu. Jadi bayarnya itu ke jurnalnya. Sekarang teman-teman tinggal lihat di jurnalnya itu ada nggak publication fee-nya gitu. Kalau cuman submit, ya hampir semua jurnal itu submitnya gratis gitu. Masalahnya nanti kalau sudah dinyatakan diterima, itu mungkin kadang ada pembiayaan. Nah itu pembiayaannya itu dinamakan biasanya namanya article publication charge atau mungkin APC lah gitu. Atau juga kadang ada publication fee, ada mungkin author fee, banyak lah istilahnya. Dan itu biasanya dibayarkan setelah paper dinyatakan diterima itu. Dan itu nominalnya beda-beda tergantung jurnal yang Bapak Ibu lihat. Untuk informasi itu nanti teman-teman itu bisa lihat di jurnalnya masing-masing. Pada prinsipnya Scopus itu hanya lembaga pengindeks. Jadi tidak ada istilahnya jurnal Scopus itu tidak ada. Satu lagi Pak Ruli. Gimana? Bedanya dengan yang Thomson itu sama ya, hanya indeks saja ya? Lembaga pengindeks saja. Oh gitu. Kemudian kayak kualitasnya itu apa? Scopus dengan Thomson itu seperti, maksudnya itu lebih bagus apa atau bagaimana gitu? Kok beda-beda ya ini? Ya, kan banyak. Lagi-lagi itu cuman lembaga pengindeks dua-duanya,
Dan kebetulan sama Ristek Dikti keduanya diakui sebagai indikator suatu jurnal dinyatakan bereputasi. Oh iya. Kalau misalnya suatu hari Ristek Dikti punya aturan terindeks Sinta 1 dianggap bereputasi, ya udah kita larinya ke Sinta misalnya gitu. Jadi tergantung pimpinan lah Ristek Diktinya mau menggunakan standar. Terima kasih. Oke. Jadi begini teman-teman, untuk kedepannya mulailah istiqomah gitu. Jadi dalam penulisan nama di setiap papernya diistiqomahin cara penulisannya. Nah, terkadang ada masalah begini, kan ada jurnal itu yang mensyaratkan namanya 2 kali, ada first name, ada last name. Jadi kalau misalnya kayak Mbak Yeka tadi, berarti namanya Merian Sumayeka, Merian Sumayeka. Tapi sebenarnya Scopus itu mendata berdasarkan dari artikelnya, bukan dari yang di sistemnya. Misalnya kalau di sistem OJS atau nanti pakai Scholar One atau OneNote dan lain sebagainya, itu emang dia membutuhkan first name sama last name. Tapi untuk di Scopus sendiri dia pandang adalah PDF-nya. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau di paper PDF-nya itu usahakan menuliskan namanya istiqomah. Misalnya Abdul Tarom ya Abdul Tarom terus gitu. Walaupun nanti kalau misalnya Mbak Yeka berarti Merian Sumayeka terus gitu di papernya. Jangan mentang-mentang di tampilan OJS namanya diulang, di papernya dibuat berulang lagi. Nah, itu jadi bingung nanti si Scopusnya. Ya. Nah, Bapak tinggal buat aja satu paper dengan nama yang benar. Nama yang benar, nanti yang paper lama tuh ditarik semua. Oh, gitu. Jadi kalau tidak akan mengubah ide Scopus ya? Enggak akan berubah. Kalaupun nanti berubah, Bapak tinggal merger. Oh, enggak masalah gitu. Enggak masalah. Gitu. Jadi istiqomah lakukan yang terbaik, Pak. Jadi kalau masa lalu pernah melakukan kesalahan, ya sekarang tobat gitu istilahnya. Nah, saya itu ingin tobat gitu, Pak. Soalnya Pak Ruli, gimana cara mendapatkan ID Scopus? Nah, ini ID Scopus tadi yang seperti saya bilang, contohnya tadi ya. Ini masih bisa melihat saya kan? Oke, misalnya kita tadi yang Setiawan tadi ya, Setiawan. Terus kita lihat di sininya Budi. Ini teman-teman itu bisa langsung ini klik aja misalnya namanya inilah misalnya ya Budi Erwin Setiawan misalnya, maka yang biasanya dinamakan ID Scopus itu adalah wah ini malah nggak kelihatan ID Scopusnya. Kalau misalnya nggak kelihatan di sini, teman-teman tinggal lihat di atas, inilah dia ID Scopusnya, nomor terakhir ini 55848 300. Nah, itulah ID Scopusnya gitu. Terus pertanyaannya, Pak, gimana Pak kalau artikel saya baru 1 gitu kan? Baru 1 kan klik tuh. Nah, enggak misalnya ini tadi sebagai cadangannya. Misalnya baru 1 nih, tadi saya lihat ada yang 1 tadi. Nah, ini misalnya. Bagaimana Pak? Ini kan nggak bisa diklik nih. Nah, caranya tadi yang saya bilang tadi. Bapak Ibu tinggal ngeblok aja namanya, terus klik kanan, klik inspect. Nah, klik inspect, nanti muncul di bagian kanannya itu di sini, ini kan Bapak Ibu tinggal klik tanda bawahnya ini, klik, maka ini muncul ID-nya. Nah, ini 57 sekian ini. Inilah ID Scopusnya si Budi Setiawan ini. Terus bagaimana Pak kalau mau lihat profilnya? Nah, lihat profilnya tinggal buka yang punya orang yang tadi yang sudah bisa tadi. Terus ubah aja nomor belakangnya dengan yang tadi kita dapat di inspect tadi. Nih, enter. Maka dapatlah profil si orang tersebut gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Terjawab ini mudah-mudahan. Tanya berapa harganya untuk punya Scopus yang premium? Waduh, ini MM-an Pak harganya Pak. Jadi kalau kampus yang punya langganan itu, karena kan biasanya institusi yang berlangganan itu sampai miliaran harganya, setahu saya ya, MM-an. Kalau punya saya dari mana? Nah, punya saya dari Ristek Dikti. Kebetulan saya dikasih sama Ristek Dikti dari Pak Lukman. Terus bagaimana Pak kalau saya nggak mau bayar tapi punya Scopus Premium? Nah, ada juga caranya. Caranya itu teman-teman cobalah mendaftarkan diri menjadi reviewer di salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier gitu. Nah, saya pribadi kemarin saya baru daftar di Educational Studies, nggak tahu diterima atau enggak. Itu kalau misalnya kita salah satu jurnal yang diterbitin Elsevier jadi reviewer gitu. Kalau sudah dan ada buktinya nanti kan biasa kelihatan di sistemnya, kita bisa
mengajukan ke pihak Elsevier untuk dimintai akun premiumnya. Kira-kira begitu. Bagaimana kalau jurnal sudah Scopus namun publisher-nya predator? Nah, ini kalau masalah predator enggaknya ini apa ya? Itu sangat subjektif ya. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tapi kalau saya melihatnya begini, kalau teman-teman bisa publish ke suatu jurnal apapun itu dan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun atau free, gratis, terus ada prosesnya, misalnya submitnya sekarang, 2 bulan kemudian dapat hasil review, terus kita kembalikan hasil reviewnya, ada proses lah intinya sampai dengan terbit. Nah itu berarti insya Allah nggak predator gitu. Jadi kalau katanya si Belis kan indikator jurnal predator itu kan dia bilang kan pertama ya bayarnya cukup mahal gitu pertama. Terus yang kedua tidak ada proses review gitu. Sekarang submit, minggu depan terbit gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman tidak itu, saya rasa sih aman-aman saja. Cari jurnal yang seperti itu. Terus ada harus punya artikel yang publish di Scopus dulu ya baru. Ini jawabannya iya nih dari Mas Riyad nih. Kalau kita belum punya artikel terbit di suatu jurnal yang terdiri Scopus, maka kita tidak bisa punya Scopus ID gitu. Terus pertanyaannya, Pak, kalau papernya 1, tapi penulisnya ada 10. Nah, 10-10-nya punya Scopus ID nggak? Punya gitu. Jadi 10-10-nya bakalan dapat Scopus ID. Gitu. Pak Ruli, bagaimana yang predator? Tadi sudah dibahas. Yang predator itu, jadi teman-teman rasakan aja. Kalau teman-teman submit paper ke suatu jurnal, tidak ada proses review, tiba-tiba dinyatakan diterima, dan harus bayar sekian $10 atau sekian dolar, nah itu ciri-cirinya lah gitu. Tapi belum tentu itu predator ya, tapi itu mengarah ke sana gitu, karena tidak ada proses review di situ. Dan biasanya kalau yang kayak gitu nggak bisa dipakai untuk syarat utama ke jenjang guru besar atau kolektor kepala. Biasanya ya, saya juga nggak tahu karena itu sangat subjektif sekali. Bagaimana cara menggabungkan ID Scopus? Wah ini Pak Made Saifu ini ID Scopusnya banyak nih. Bisa Pak, tinggal di merger aja. Nanti di bagian help tuh materi besok sebenarnya untuk yang hal-hal teknis seperti ini. Di bagian help, nanti eksplorasinya di situ sekarang. Nah, nanti pulang eksplorasi di situ. Kalau nanti belum bisa, besok kita akan bedah gitu. Hari ini kita baru mengenalkan aja apa sih Scopus itu sih, makhluk apa sih itu gitu. Kenapa orang pada takut gitu. Padahal itu cuman hanya lembaga pengindeks aja gitu. Pak Ruli, bagaimana tentang Scopus Premium? Saya masih awam sekali apa keuntungan akun yang premium itu kita bisa menguasai dunia. Ini saya tunjukin ya contohnya ya yang akun premium biar teman-teman melihat perbedaannya. Contohnya oke nih. Kelihatan? Ya, kelihatan. Kalau ini yang premium itu kan pilihannya lebih banyak ya. Nah, ini kalau kita search Budi Setiawan sama misalnya, maka saya bisa klik misalnya si Budi Setiawan yang ini. Terus kalau yang tadi kan kita lihat dibatasi cuma 10 artikel ya. Nah, ini kita bisa sampai semuanya. Ini. Jadi sampai 200 bisa per page-nya gitu. Jadi seluruhnya bisa kita buka gitu. Terus kita juga bisa lihat analisis author outputnya dia publishnya di jurnal apa aja gitu. Kita bisa lihat. Oh begini dia publish di jurnal ini. Jadi kita bisa akses database-nya gitu. Oh kita pengen lihat IPB itu banyak nggak sih artikelnya. Kita bisa sampai klik ke universitasnya. Oh ternyata IPB itu dia punya 7.000 dokumen di Scopus gitu dengan autornya 4.500 gitu. Nah, kita bisa klik juga autornya. Kita klik autornya ini. Oh ternyata top 1 di sana itu namanya Daniel gitu dengan 91 dokumen. Itulah kalau yang premium itu kita bisa akses sampai sedetail itu. Terus juga menu search-nya lebih banyak gitu nih. Enggak hanya autor aja, tapi kita ada search dokumen gitu. Gitu. Misalnya afiliasi kita bisa cek juga. Advance ini banyak nih. Gitu. Ini keuntungan kalau yang premium gitu, lebih banyak opsi yang bisa kita. Makanya ini kita bisa
ini database Scopus itu kita bisa ekspor. Contoh, saya punya keyword realistic mathematics education. Nah, tren untuk riset ini itu riset ini siapa aja sih yang meneliti ini gitu, kita search. Itu ternyata untuk kata kunci itu ada 245 dokumen gitu yang ngomongin tentang RME. Terus kalau kita analyze lagi itu kita bisa kelihatan siapa sih tokoh-tokoh yang riset di bidang itu gitu. Nah, kita bisa lihat nih pergerakannya, dokumennya dari tahun ke tahun sampai 2020. Dulu ada berapa dokumen. Kita bisa lihat per author. Oh, ternyata paling tinggi itu Prof. Ratu ternyata yang riset tentang RME. Kedua Prof. Julkardi, ketiga Rasmussen nih saya nggak tahu. Ini Prof. Fauzan. Nah, bisa kelihatan siapa yang top di bidang itu. Terus juga kita bisa lihat juga institusi yang paling banyak riset tentang itu. Kita bisa lihat berdasarkan negara. Terus juga ini Sriwijaya ternyata yang paling top sekarang, nomor 2 Utrecht, pada negara kelahirannya di Utrecht gitu ya. UAD nomor 3, UPI gitu. Indonesia, United States, Belanda nomor 3 malahan. Gitu. Ini kira-kira jadi bisa sampai sedetail ini gitu. Berbeda dengan yang tadi akun yang biasa. Tapi itu sebenarnya besok sih kalau mau yang detail itu. Ini saya kasih yang kelihatan akun biasa aja biar kita melihat hal yang sama gitu. Begitu kira-kira. Terus saya lihat lagi apa ya? Assalamualaikum. Jurnal yang hijack itu apa ya Pak Ruli? Kalau yang ini nanti materinya itu hari, kalau saya tidak salah. Hari ini kita berkenalan dulu aja sama Scopusnya. Itu hari Sabtu nanti mengenal dunia perjurnalan teknik Scopus yang advance-nya nanti. Kita akan cerita tentang hijack, terus cerita tentang cancel, discontinue dan lain sebagainya. Apa hubungannya Scopus dengan Skimago? Hubungannya baik-baik saja. Jadi sebenarnya Skimago itu mengambil data dari Scopus. Nah, di Skimago inilah muncul yang namanya SJR. Skor SJR ini di-generate oleh si Skimago. Jadi kalau kita mau lihat QQ-nya itu, dia lihatnya di Skimago. Gitu. Misalnya kita mau cek ini, misalnya Elementary Education Online, misalnya jurnal ini. Nah, disinilah kelihatan apa namanya QQ-nya tadi. Nih tiap tahun dia ada berapa. Tapi sebenarnya besok ini sebenarnya materi buat besok, bukan yang hari ini. Gitu. Jadi kalau Scopus dia nggak ngeluarin QQ, tapi kita bisa memprediksi QQ-nya nanti berapa. Nah, itu materi besok. Jadi kita bisa forecasting dan Skimago yang akan menampilkan QQ-nya. Kira-kira begitu. Pak Ruli, bagaimana caranya kita gabungkan dokumen analis Scopus dari jurnal OPC agar tampil sinkron cinta kita? Wah, itu kalau masalah cinta-cintaan itu hubungin pihak verifikator cinta di kampus, nanti dia akan mensinkronisasikan. Gitu. Google Scholar itu sama yang Scopus ya? Kalau kita melihat sebagai lembaga pengindeks, ya dia sama-sama lembaga pengindeks gitu. Cuman bedanya kalau di Google Scholar seluruh file PDF dia bisa indeks semuanya yang online. Kalau di Scopus kita harus suggest karena hanya yang memenuhi standar atau kriteria kriteria dia aja yang bisa masuk ke database-nya. Mencari jurnal yang sesuai dengan tema riset kita, wah itu kalau saya biasanya nyarinya dari sini Bu, dari Skimago JR. Karena kalau dari Scopus dia bisa sih di sini kita cari, coba nih kita buka Scopus biar yang Skimago untuk materi besok. Ibu tinggal aja di bagian source. Ini saya tidak login ya, ini orang awam juga bisa gitu. Subjek area di sini Bu, Ibu bisa cek aja di sini. Kalau misalnya bidang kita pendidikan matematika itu masuknya ke social science ini. Biasanya masuknya ke sini. Atau kalau enggak ke mathematics
tapi yang miscellaneous. Nah, ini biasanya kita masuknya di sini. Kita apply, terus ditambahin lagi yang social science. Ini yang general. Karena education biasanya masuk di situ. Kalau education ada nggak kita lihat di sini education. Education ada di education, diklik baru di apply. Maka secara otomatis yang terlihat di sini lah jurnal-jurnal yang mungkin ibu bisa incer untuk ibu submit ke jurnal tersebut gitu. Kalau bidangnya pendidikan matematika, kalau yang lainnya tinggal disesuaikan. Sudah tidak terindeks oleh Scopus lagi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu submit ke jurnal ini, ya mau sampai kapanpun ya artikelnya tidak bisa masuk ke database Scopus. Ruli kan saya capek nyari satu-satu gitu. Kalau mau tahu semuanya gimana gitu ya, Bapak Ibu tinggal kembali aja ke menu home. Nih, nah terus nih tinggal download ini, Scopus Discontinued Source List. Download aja udah, itu nanti dapatnya PDF, Excel, tinggal cek aja di situ. Jurnal-jurnal yang tidak terindeks lagi oleh Scopus. Kira-kira terima kasih. Satu lagi Prof, apa jurnal predator terdata di Elsevier atau ternyata di database Scopus? Nggak ada ini. Jadi predator atau enggaknya itu Scopus tuh nggak tahu gitu. Apakah dia predator atau enggak gitu. Tapi biasanya kalau di jurnal itu melakukan hal-hal yang tidak etis, nanti si Scopus akan secara otomatis mendepaknya dari database-nya gitu. Kalau ditanya terdata atau enggak, ya selama dia terindeks oleh Scopus, maka dia masuk di database Scopus. Gitu. Soalnya definisi jurnal predator sendiri ini juga masih sangat subjektif gitu ya. Kita tidak punya definisi konkretnya gitu. Karena si Bailey sendiri juga dia pernah salah satu indikator kata dia kan cepat gitu ya, prosesnya cepat, tidak ada review dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri pernah nulis itu di Korean Journal of Medical apa gitu lah di Korea. Itu dia submit hari itu, kalau lihat historinya hari itu juga kan lucu gitu. Jadi yang kita nggak tahu lah ini parameternya seperti apa. Karena istilah jurnal predator sendiri itu kan ya beliau pertama yang mempopulerkan gitu. Intinya kalau teman-teman mau submit ke jurnal yang bagus, yang pertama usahakan cari yang gratis. Kalaupun berbayar, ya berbayar visible lah sesuai dengan apa dari jurnal tersebut gitu. Dan yang kedua ada proses review, itu yang penting. Ada proses review. Karena pada prinsipnya kan artikel di jurnal itu kan ya di review gitu biar bisa ini. Itu sih yang penting. Ada lagi yang ingin bertanya? Berapa lama kira-kira Kak Ruli untuk submit kemudian ada reviewnya sampai kepada publish itu berapa lama biasanya? Atau paling lama berapa lama? Kalau itu Bu tergantung dari jurnalnya ya, karena kan tiap jurnal punya standar yang berbeda-beda. Marine Environment. Jadi kalau jurnal-jurnal yang diterbitin di apa itu dia bisa dilihat historinya gitu. Atau teman-teman juga bisa lihat di website jurnalnya itu biasanya dituliskan di review policy. Ini teman-teman misalnya nih, kalau ini kan jurnal yang punya Elsevier ya, kalau jurnal biasa gimana? Ini contoh lah sekalian promosi ya. Ini jurnal JMA misalnya, yang jurnal di Indonesia JMA, atau jurnal-jurnal yang pakai OJS misalnya tuh. Teman-teman tinggal klik aja di bagian about, terus di bagian peer review process. Nah, ini biasanya di sini ada nih tulisan nih. Nah, dari fast less than 20 hari ini. Jadi biasa di sini tuh ada di history ceritanya kapan di Simago CR itu berarti jurnal yang sudah valid, bukan predator ya Pak? Kita nggak bisa bilang seperti itu juga Pak. Jadi gitu ya. Definisi predator tadi kan yang saya bilang tadi. Kalau pokoknya intinya kalau dia cepat dan tanpa proses itu kategori atau indikator dia predator ya, gitu Pak. Kira-kira begitu Pak. Bahwa dia ada di Simago itu tidak bisa menjadi patokan dia indikator atau tidak. Betul Pak. Jadi ya, soalnya kan arahan dari kawan-kawan itu kalau dia sudah ada di Simago berarti dia bukan predator. Enggak. Jadi definisi predator bukan ada di Simago atau ada di Scopusnya. Kalau saya lihat nih Pak ya, ini penerawangan saya. Saya lihat
itu biasanya jurnal-jurnal itu awalnya dia tuh bagus karena emang dia mau menembus masuk ke Scopus. Bapak tahu kalau kita mau jurnal kita biar terindeks oleh banyak banget Pak, sulit Pak. Ada sekitar saya kalau tidak salah 5 atau 6 form yang harus kita isi dan itu prosesnya panjang. JMA sendiri dulu udah hampir 2 tahun dan alhamdulillah akhirnya diterima. Teman-teman yang lain juga banyak yang ditolak karena emang kualifikasinya tinggi Pak agar terindeks Scopus. Nah, jurnal-jurnal yang emang niatnya mau jadi predator itu biasanya awal-awalnya dulu dia seleksinya ketat gitu Pak. Jadi belum menjaga kualitas. Tapi setelah dia masuk di database Scopus, saatnya dia mencari keuntungan gitu. Disitulah dia mulai berbisnis, dapat uang banyak dan seterusnya. Dan ketika nanti setelah itu dia didepak sama Scopus, ya enggak apa-apa, dia buat baru lagi karena emang kan niatnya bisnis Pak, bukan niatnya ya jurnal sih emang bisnis juga, tapi motivasi yang terkuat di situ emang dia mau mencari keuntungan, bukan untuk mendiseminasi ilmiah hasil penelitian. Biasanya seperti itu. Ya, oke. Tapi ada juga yang bilang begini Pak Ruli ya, maaf, jurnal-jurnal yang dari India itu tidak baik. Dari jurnal dari India, dari Pakistan dan Bangladesh itu banyak yang predator gitu kira-kira Pak. Nah, saya lihat-lihat beberapa jurnal yang ada di Simago itu ada dari India gitu. Bukan. Nah, sementara informasi-informasi yang saya dapat bahwa umumnya yang dari India itu tidak bagus gitu. Dan tidak terekam di Simago gitu. Apakah itu benar apa bagaimana itu Pak? Kalau masalahnya India ada di Simago ya banyak Pak, Bapak bisa cek aja banyak. Lagi-lagi tadi saya bilang, jadi yang Bapak Ibu harus tekankan di sini adalah tutup. Jadi pesan saya pertama adalah sebelum sesi ini ditutup, teman-teman itu cobalah mulai belajar berproses dalam artian ya kalau submit paper atau nulis paper ke jurnal, cobalah jurnal-jurnal yang ya walaupun tadi katanya gampang atau nanti katanya agak sulit ini ya, tapi yang penting berproses gitu, ada revisi dan terus itu nanti biar terlatih gitu. Jadi kalau sesuatu yang didapatkan secara instan ya hilangnya nanti instan juga gitu takutnya gitu. Dan masalah Scopus tadi ya lagi-lagi itu hanya lembaga pengindeks gitu, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Yang kita kejar itu adalah jurnal gitu. Jurnal yang apa kriteria di jurnal itu dan mungkin alasan kenapa juga pemerintah menerapkan Scopus sebagai salah satu indikator jurnal bereputasi atau enggak ya karena emang kebetulan saya juga pengelola jurnal. Untuk suatu jurnal bisa terindeks oleh Scopus itu ya perjuangannya juga luar biasa gitu. Masalah sekarang teman-teman ada yang menemukan kok ada jurnal di terindeks Scopus, jurnal terindeks di Simago, tapi kok masuk predator. Kalau begini ya karena emang tadi niat si jurnalnya itu udah dari awal mungkin udah tidak baik gitu. Karena awalnya ketika dia untuk mengejar indexing ke Scopus itu kan dia menjaga kualitas sampai jadi bagus. Nah, ketika sudah bagus ya saatnya dia mencari keuntungan dari dari negara-negara mungkin yang membutuhkan itu gitu. Bayangkan saja Bapak Ibu, mungkin besok saya datanya ada jurnal yang ketika dia belum terindeks Scopus, dia mungkin setahun cuma nerbitin berapa belas atau 11 sampai 20 artikel gitu. Tapi ketika dia sudah terindeks Scopus, dia nerbitin sampai mungkin 2000 artikel gitu. Kalikan aja kalau satu artikel itu 3 juta aja atau 2 juta lah per artikel. 2 juta kali 3000 ya udah berapa M gitu kan Bu ya. Itu per tahun gitu. 2 tahun, 3 tahun ya setelah itu masalah nanti dia didepak sama Scopus sih kan dia udah untung banyak. Nanti dia buat baru lagi gitu dan lain sebagainya. Gitu.